Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Helen Agustina, NPM 20312061, dan rekan 2004P, Chandra Yuda, NPM 173120005, Jeremia Julianto, NPM 193120007, Muhammad Sigit, NPM 193120090, dari kelas Informatika 19EX. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi object detection dan tracking menggunakan deep learning untuk pengolahan citra digital. Next. Deep learning adalah sebuah bidang keilmuan dalam bidang machine learning yang akhir-akhir ini berkembang karena teknologi GPU atau Graphics Processing Unit. Acceleration, Deep Learning memiliki kemampuan sangat baik dalam computer vision, salah satunya dalam klasifikasi objek pada citra digital. Object detection dan tracking merupakan penelitian yang menarik di bidang computer vision. Object tracking adalah langkah pertama dalam berbagai aplikasi yang ada di Indonesia dalam bidang robotik, keamanan, pengawasan, citra medis, olahraga, dan lain sebagainya. Object tracking biasanya mendeteksi kehadiran benda-benda yang dianggap oleh kamera, mengunci target, menandai, dan mengikuti benda bergerak tersebut. Ada berbagai metode yang sering dipakai di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Object detection sendiri memiliki peranan dalam menentukan benda-benda yang ditangkap oleh kamera tersebut tersimpan di dalam database atau tidak, sehingga bisa menyimpulkan hasil dari benda yang telah di-tracking tadi. Next. Metode penelitian. Metode pada pembahasan ini yaitu pada proses tracking dilakukan pelacakan objek citra digital yang akan diidentifikasi, setelah itu melakukan capture terhadap citra digital tersebut, dan data yang di-capture tersebut disimpan dalam file database. Pada proses detection akan mendeteksi objek citra digital yang telah di-capture sebelumnya, apakah data tersebut ada di dalam database atau tidak. Jika tidak, maka tak akan melakukan eksekusi apa-apa. Proses deep learning ini melakukan tugasnya, yakni melakukan kegiatan perhitungan algoritma, ChemShift, dan Faster RCNN dari data citra digital yang ada di dalam database positif. Hasil analisa tersebut didapatkan dari pemanfaatan penggabungan deep learning, ChemShift, dan Faster RCNN. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. A. Arsitektur deep learning. Adapun tahapan proses yang nantinya akan diolah sedemikian rupa dengan bantuan deep learning yang terdiri dari yang pertama ada data storage. Data storage merupakan penyimpanan seluruh pelatihan citra digital yang nantinya akan diolah oleh layar. Dan layar sendiri yaitu bertugas sebagai tempat proses pengolahan citra digital yang nantinya telah ada di dalam data storage untuk dibandingkan sehingga mendapatkan kesimpulan apa yang terdapat dalam citra digital tersebut. Dan adapun ilustrasi dari gambar arsitektur deep learning bisa kita lihat di slide berikut. Dan untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada rekan saya persilahkan. B. Arsitektur ChemShift. ChemShift panjangnya sendiri yaitu Continuously Adaptive Mean Shift. Adalah algoritma pelacakan pergerakan yang merupakan perluasan dari algoritma mean shift yang diusulkan oleh Bradsky dan Clara pada tahun 1998. Merupakan teknik non-parametrik yang mendaki suatu kepadatan pada distribusi probabilitas untuk menemukan puncak dari suatu distribusi.
Ide utamanya adalah dengan melakukan operasi main shift terhadap semua frame dalam urutan video, menggunakan pusat massa dan ukuran dari search window yang diperoleh dari frame sebelumnya sebagai nilai inisial. Untuk search window pada frame selanjutnya yang mencapai pelacakan objek dengan proses secara iterasi. C. Arsitektur Faster RCNN. Faster RCNN merupakan pengembangan algoritma fast RCNN yang menghasilkan kecepatan dalam pelatihan data dan kecepatan dalam pengenalan objek. Sorry, selanjutnya pembahasan siapa? Pembahasan yang jelasin Pembahasan saya juga. kenapa enggak Sigit aja? Nanti aku kan pembahasan 67 Sigit, nanti aku tinggal implementasi sama kesimpulan aja gimana? Biar gampang. Oh ya udah, biar Sigit ya jelasin ya. Kita jelasin ya gitu ya. Nanti videonya nggak apa-apa, nanti bisa diedit. Biar saya potong. Oke, lanjut aja langsung. Mic-nya hidupin dulu gitu. Pembahasan tahap objek tracking. Sebelum mulai melatih dan training positif, hal yang dilakukan adalah menghitung intensitas pixel rata-rata di semua gambar atau video dalam rangka untuk masing-masing saluran merah, hijau, dan biru, atau bisa dikenal dengan RGB, red, green, and blue, sehingga bisa dirumuskan dengan UR, UG, dan UB. Atau bisa juga dalam beberapa kasus, nilai merah, hijau, dan biru rata-rata dapat dihitung secara bijaksana daripada pixel width menghasilkan metrik M kali N untuk setiap saluran metrik akan dikurangkan dari gambar atau video masukan selama pelatihan ataupun pengujian. Yang kedua, tahapan object detection. Setelah melakukan training data, hal berikutnya adalah siap untuk melewati sebuah tahapan pengujian di mana RGB pixel, gambar atau video tersebut diuji dengan metode normalisasi dan skala vektor. Oke, selanjutnya. Gue lagi, apa gimana? Masih gue ya? D. Tahapan deep learning. Setelah semua data tersimpan, maka tugas deep learning di sini adalah menyimpan hasil capture, mengolah hasil capture, dan mengevaluasi hasil capture gambar. Tahapan itu sendiri dimulai dengan pertama input data atau proses tracking, training data atau proses detection, proses data atau proses deep learning, hasil proses data atau penggabungan metode data. Seperti gambar yang di bawah ini. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang, sebelum masuk kesimpulan, saya akan menjelaskan tentang implementasi dari sini. Saya izin share screen dulu ya. Oke, udah masuk belum? Share screen-nya udah masuk belum? Oke, udah. Sudah. Di sini kita akan pakai metode deep learning untuk object detection with dengan image AI di Python. Di sini pertama kita
melakukan installing image lib-nya. Kita masukkan dulu library-nya. Selanjutnya kita import juga object detection-nya, kita import bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian di sini dari mobil ini dari mobil yang ada di jalan ini kita akan mendeteksi ada apa saja kendaraan yang ada di jalan ini. Di sini kita pakai metode set model tips Tiny-YOLO versi 3. Tiny-YOLO itu adalah sebuah algoritma metode yang digunakan untuk mendeteksi objek dengan kemampuan real time. Di sini selanjutnya setelah dijalankan maka hasilnya akan seperti ini. Di sini bisa menjelaskan ada mobil, ada motor dengan titik koordinat yang ini. Juga di gambarnya ini bisa dilihat titik-titiknya sudah dijelaskan. Baik, kembali ke slide untuk kesimpulannya. Jimmy, tolong di-share screen lagi. Nah, jadi untuk kesimpulannya, menggabungkan metode tersebut sangatlah bisa, akan tetapi masih jauh dari kata sempurna. Kekurangan dari hasil tadi ini adalah pada saat proses penyimpanan data digital sangat banyak, maka akan memakan proses yang lama. Untuk akuransi, citra gambar digital sendiri masih belum mencapai tingkat kata memuaskan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.